Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Selamat datang, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita datang kepada Tuhan. Kita satu dulu sejenak. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami ada di tempat ini karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sepanjang malam. Mari kami diberikan istirahat yang cukup sehingga pada pagi hari ini kami ada di tempat ini karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami mau datang kepada-Mu Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya memberkati kami Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami, Engkau disenangkan ya Bapa, dan Engkau dimuliakan melalui pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita, sebab kuasa-Nya tercurah bagi dalam kehidupan kita senantiasa hari demi hari. Dengan pujian dengan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bagi diri. Sepenuh jiwa
Mari kita katakan kepada Tuhan. Kita percaya kita mau menyembah Tuhan kita yang kudus. Kiranya Tuhan memenuhi hati kita dan menjamah hati kita. Dan akan puji Allah Bapa Kudus. Roh
Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini kami ada, Engkau telah menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan yang Kau berikan kepada kami. Kau mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami pada kesempatan hari ini kami layak untuk menaikkan pujian penyembahan kami ya Bapa. Kiranya Kau dipermuliakan dan disenangkan melalui ujian penyembahan kami ya Bapa. Kami juga siap Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan bertata dalam ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kini kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Panggilan memberi yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil tanpa persembahan dijalankan, kita dengan pujian Allah Sang Budi. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Tuhan, terima kasih atas kesempatan di mana kami masih boleh mengikuti persekutuan umat-Mu yang tidak banyak Tuhan yang hadir pada hari ini, tapi kami tetap mencintai Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kebaktian ini kami juga menyerahkan sebagian dari apa yang kami miliki, yang kami terima untuk kemuliaan Raja Tuhan. Biarlah apa yang kami serahkan ini bermanfaat bagi kemuliaan Raja-Mu, kerajaan-Mu di sekitar Cisarua ini. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dengan penuh pengharapan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Oh
Saudara firman Tuhan, saya undang adik-adik kita untuk maju ke depan untuk didoakan untuk mereka mau belajar kebenaran firman Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mendoakan anak-anak kita ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kalau pada saat pagi ini anak-anak-Mu boleh datang ke hadapan hadirat-Mu untuk bersama-sama duduk dan belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, mereka anak-anak yang masih kecil yang belum banyak mengerti. Untuk itu Tuhan, kami boleh bersama-sama mengajarkan mereka sejak dini bagaimana Tuhan mencintai mereka, dan Tuhan juga mengutus mereka menjadi garam dan terang bagi dunia. Ini kami Tuhan siap belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan secara bersama-sama yang terambil dari Matius 9 ayat 9. Hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Mari kita mempersiapkan hati kita tetap berdiri, kita menaikkan pujian, bagikan tangan. Yang merindukan
Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Kiranya Tuhan terus menolong kami, terus semakin kami menjadi terang dan garam bagi dunia ini ya Tuhan. Kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami siap dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tangan dulu Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Pada kesempatan hari ini, pada bulan ini kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin di dalam kehidupan kita terkadang kita merasa tidak layak. Saya belum pantas Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan, baik dalam kerjaan, dalam kehidupan kita sosial dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memakai orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memakai para pendosa. Jadi pada bulan ini adalah kita akan belajar dan melihat bagaimana Tuhan memakai orang-orang berdosa di dalam firman Tuhan, pakai untuk menjadi alat kemuliaan. Dan pada kesempatan minggu ini kita akan belajar dari seorang pemungut cukai, yaitu Matius. Jadi saya judulnya yaitu Yesus dan pemungut cukai. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama di ayat Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Kita bisa membaca silih berganti ayat ganjil saya dan ayat genap Bapak Ibu Saudara. Hitungan ketiga kita akan mulai untuk membaca silih berganti. Yang pertama saya terlebih dahulu 1, 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan dengan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukanlah sehat yang memerlukan hati, tetapi orang sakit." Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang bisa kita belajar pada kesempatan pagi hari ini adalah Yesus melihat potensi kita, bukan dosa atau latar belakang kita. Dikatakan di ayat 10 dan 11, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Dikatakan di ayat 11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu akan makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Bapak Ibu Saudaraku, Matius adalah seorang pemungut cukai. Dia adalah orang pajak di pelabuhan Kapernaum. Jadi sebelum barang-barang masuk ke daerah tersebut, dia cek dan dihitung berapa cukai yang harus masuk ke wilayah itu. Dan setiap apapun yang dikerjakannya, dia berkali-kali lipat menghitungnya untuk cukainya. Jadi
sangat terkenal Matius saat itu. Bahkan di ayat sebelumnya, di ayat 9 dikatakan setelah Yesus pergi, yaitu dari Nazaret, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Kalau saya perhatikan itu ada satu tempat di mana perkumpulan orang-orang cukai. Mungkin saat itu adalah konteksnya bos dari pemungut cukai. Dan dikatakan apa? Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia atau mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita melihat Matius, dia, yaitu Tuhan tidak melihat dosa atau reputasi buruk dari Matius. Mungkin Bapak Ibu Saudara, saat itu Matius dianggap orang-orang yang jahat, orang-orang yang kejam, karena latar belakangnya adalah seorang pemungut cukai. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ini yang menarik. Yesus melihat potensi yang besar. Di ayat 10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus makan di rumah Matius? Padahal saat itu banyak para pemungut cukai yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu potensi besar ada di dalam diri seorang Matius. Apa dikatakan? Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Matius bukan sekedar seorang pemungut cukai, tapi dia punya potensi bagaimana mempengaruhi banyak orang. Tapi Ibu Saudara, siapa sih yang mau datang ke rumah seorang pemungut cukai? Zaman itu tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Mereka takut, bahkan kalau bisa menghindar dari seorang pemungut cukai. Tapi Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat 10, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Kalimat ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ternyata sebenarnya Matius mempunyai potensi yang besar, yaitu bisa mempengaruhi banyak orang. Kalau Tuhan hanya melihat latar belakangnya dia, status sosialnya dia seperti apa, tidak akan terjadi, yaitu Matius menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. Tapi karena Tuhan tahu potensi di dalam diri kita, Tuhan tahu potensi di dalam diri Matius, yaitu bisa mempengaruhi banyak orang. Bahkan Bapak Ibu Saudara, orang berdosa. Kalau orang zaman dahulu di dalam firman Tuhan, orang berdosa itu dibuang, disingkirkan, dijauhi, tidak ada yang mau. Makanya dikatakan di ayat 11, ini pertanyaan orang-orang pada umumnya, yaitu yang digambarkan oleh orang Farisi bahwa melihat berkata mereka kepada murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Tuhan mau menunjukkan bahwa Matius punya pengaruh yang besar bagi orang-orang pemungut cukai maupun orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita begini Bapak Ibu Saudara, kita tidak mau dipakai Tuhan karena alasannya, Tuhan saya nggak bisa, saya gagal, saya nggak bisa jadi pemimpin karena saya belum layak, saya tidak mau pelayanan karena saya belum layak untuk melayani di mimbar dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena terkadang kita masih membawa sampah-sampah di dalam kehidupan kita. Sampah apa? Dosa, trauma masa kecil, apalagi kepahitan, kecewa sama orang tua, dan sebagainya. Kita selalu dalam hidup kita bawa sampah kita. Ke kantor kita bawa, ketemu orang lain.
terus kita pergi ke tetangga kita, bersosial, kita bawa sampah kita. Kita merasa nyaman, bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang ke gereja, sampah kita masih bawa. Kita duduk, kita naikkan pujian, penyembahan kita. Tapi sampahnya kita taruh dulu di bawah. Kita naik pujian, penyembahan kita. Sampah kita tinggal. Setelah pulang, selesai ibadah, kita tetap bawa sampahnya. Yang dia bertanya, kenapa kita bawa sampah? Apakah kita senang dengan sampah? Padahal Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sampah-sampah yang ada di dalam diri kita harus kita tinggalkan. Dan kita ketika pulang, kita tidak membawa sampah lagi. Yang kita bawa adalah kasih Tuhan yang penuh warna. Yang ini yang Tuhan kita bawa dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sebenarnya tahu potensi kita itu banyak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita lebih memilih membawa sampah di dalam kehidupan kita, bukan bawa kasih Tuhan, bukan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita lebih asik, Bapak Ibu Saudara, kita bawa sampah. Ketika saya ketemu orang, tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara, sampai kita sadari sampah ini kita bagi ke orang lain. Trauma kita ketika masa kecil kita bagikan. Harusnya Tuhan mau ini yang kita bagikan, kasihnya. Kenapa seorang Matius, saya menarik adalah datanglah banyak yang menunjukkan, bukan sekadar menunjukkan siapa Matius, Bapak Ibu Saudara, tapi Matius mau menunjukkan kasihnya, potensinya kepada semua orang. Karena saya sudah mengikuti Tuhan, saya mau memberitahukan ke semua orang dan mau menunjukkan kasih yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya. Saya bagikan, saya tularkan ke pemungut cukai dan orang berdosa. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, mau sampai kapan kita membawa sampah kita di dalam kehidupan kita, atau kita mau membawa kasih dan potensi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita bawa di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu Yesus melihat respon kita. Dikatakan di ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, yaitu dari kotanya Nazaret, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata, ikutlah aku. Dan dikatakan apa? Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia, mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan meminta kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya, respon kita seperti apa? Tetap duduk atau berdiri? Matius, Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Ketika Tuhan meminta Matius mengikuti dia, responnya adalah berdiri. Hanya berdiri? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Lalu mengikuti Tuhan. Jangan sampai kita begini. Respon kita adalah, ya, saya mau Tuhan, dipakai Tuhan.
jadi alat kemuliaan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak mau mengikuti Tuhan kita, tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Oh, saya siap Tuhan, pakai Tuhan dalam pekerjaan, saya siap Tuhan melayani Tuhan, tetapi tidak mau mengikuti perintah Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Matius bukan sekedar berdiri, tetapi Matius juga mengikuti setiap semua kehidupan Tuhan Yesus itu. Ini menunjukkan bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan, meresponi Tuhan mau memakai kita dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya cuma duduk, diam, berdiri, atau berdiri dan mengikuti Tuhan? Saya akan mengakhiri Bapak Ibu Saudaraku. Yesus memanggil kita semua, meskipun kita berdosa, dan Ia menawarkan pengampunan serta kehidupan yang baru. Tuhan mau memakai kita, walaupun mungkin kita merasa kita berdosa dan belum layak untuk dipakai Tuhan. Karena apa? Kita masih membawa sampah-sampah dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan tahu di dalam diri kita tuh banyak banget potensi. Saya akan beri kesaksian bahwa saya dulu, mungkin saya tidak mau menjadi seorang hamba Tuhan, karena saya selalu berpikir saya tidak layak, saya tidak pantas, karena kehidupan saya dulu sungguh tidak baik. Saya kemarin berusaha mencari foto-foto yang lama saya. Kalau saya lihat, aduh, saya bergaul dengan teman-teman saya itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada pengedar narkoba dan sebagainya. Dan saya juga pernah menggunakan narkoba. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya ada di suatu titik, Tuhan memanggil saya untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak melihat lagi masa lalu saya, trauma saya, dosa-dosa saya. Saya melepaskan, saya minta pengampunan dari Tuhan dan minta kelayakan. Jadi saya berproses panjang untuk bisa saat ini seperti ini, karena saya tahu sebenarnya Tuhan melihat bagaimana potensi di dalam diri saya, dan mungkin selama ini saya tidak tahu potensi di dalam diri saya, karena saya selalu asik membawa dosa-dosa dalam kehidupan saya. Ketika saya mau melepaskan dan Tuhan mau pakai saya, respon saya berdiri dan berusaha mengikuti semua perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara untuk menjadi alat kemuliaan-Nya, menjadi berkat bagi banyak orang, berdiri dan mengikuti perintah Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan terus menolong kita untuk selalu diperbarui. Dan jangan pernah membawa dosa-dosa masa lalu kita dalam kehidupan kita yang sekarang yang sudah baru. Kita tinggalkan, kita serahkan kepada Tuhan dan minta pengampunan kepada Tuhan. Amin. Saya undang pemusik dan para singer.
Kita naikkan pujian. Kau menunggu hidup. Tuhan telah memilih kita sebelum kita ada. Bahkan jemari Tuhan yang menenun kehidupan kita menjadi serupa gambaran Tuhan. Kita naikkan pujian. Kau menunggu hidup.
untuk kami kembali kepada Tuhan. Kami mau mengakui segala dosa kami Tuhan. Bahkan kami mau letakkan segala dosa, segala trauma, bahkan segala apapun yang masa lalu kehidupan kami Bapak, di bawah kaki-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami Tuhan dari setiap dosa-dosa kami, dari setiap tindakan dan perilaku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, dan pakai kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan dipakai Engkau secara luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami, semua elemen kehidupan kami, untuk bisa memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga banyak orang melihat dan merasakan kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu membagikan kasih Kristus yang ada di dalam diri kami, untuk tetangga kami, untuk kerabat kerja kami, partner kerja kami, bahkan siapapun yang ada di dunia ini, bahkan siapapun yang kami temui dalam kehidupan kami. Kiranya kasih Tuhan terpancar dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan dipakai menjadi alat kemuliaan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hati pikiran kita dan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah dalam pendidikan anak-anakmu dan cucu-cucumu. Diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan dipakai Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa. Diberkatilah dalam setiap usaha dan pekerjaanmu, sehingga mendatangkan suatu keberhasilan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya semua menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan.